Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, dan tentunya buat pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan masih bisa WhatsApp di nomor interaktif kita 0851 76 76 46 48 atau DM Instagram kita di @tvri_bengkulu. Baik Dokter Sela, mungkin bisa dilanjutkan mengenai mata tadi ya penjelasannya. Slide saya yang terputus tadi dibuka kembali. Oke. Tadi kita bicara bagian mata depan yang tampak ya. Nah, ternyata bola mata kita itu kalau kita potong secara sagital, kalau dari samping sini nih saya potong, itu kelihatannya di sini nih. Di sini ternyata ada badan. Badan vitreus, itu isinya cairan. Ini merupakan bantalan bola mata kita. Yang bisa saja dia melunak, bisa saja dia meningkat tekanannya. Kalau meningkat pastinya ya, di sini daerah sini ada saraf, ada dia menekan semuanya sehingga kita akan mengeluhkan sakit matanya. Itu faktornya apa tuh dokter? Faktornya bisa jadi karena infeksi di depan sehingga aliran nggak lancar, otomatis tekanan di dalam meningkat, ya, atau volume bertambah kayak gitu. Atau kalau ada trauma malah dia lembek, jadi dianya nggak ada tekanan. Nah kemudian di sini saraf kayak gitu. Saraf ini saraf yang nyambung ke otak kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya selain otot, saraf semua itu dipengaruhi. Jadi kita nggak bisa, misalnya kalau ada kelainan di mata, setelah kita periksa di matanya itu aman, nggak ada apa-apa, tapi pasien ada keluhan, kita harus curiga. Nama nervusnya di sini adalah nervus 2. Nervus opticus, sumbernya dari mana? Sumbernya dari otak, kayak gitu. Jadi apabila ada kelainan di otak, otomatis nervus opticusnya bisa saja terkena. Jadi visus bisa menurun, seperti itu. Kemudian ini lapisannya ya, koroid, retina, makula. Bagaimana dengan orang yang memiliki kelainan seperti diabetes? Itu kerusakannya itu ada di belakang. Berarti mempengaruhi mata juga ya dokter? Ya tentu, jadi gula, tensi, itu semuanya akan mempengaruhi daerah sini, bagian mata sini ya. Nah kalau dia mempengaruhi untuk yang di bagian depan, di lensa, itu hanya sebatas katarak. Tapi kalau dia sudah mempengaruhi di daerah bagian belakang, pembuluh darahnya kena. Kalau misalnya orang yang darah tinggi, pembuluh darahnya bisa pecah, yang di belakang sini, atau membengkak ya, membengkak sehingga penglihatannya pun terganggu. Atau kalau misalnya daerah sini retinanya pun goyang, orangnya akan melihat lampu itu seperti bergoyang, warnanya akan seperti pelangi, kemudian ada bintik-bintik hitam terbang, seperti itu. Banyak sekali gejalanya. Sampai ke belakang ini, makanya ini adalah saraf ya. Jadi saraf itu sangat sensitif, mulai dari mata, pusatnya di otak, jadi kita harus telusur biasanya. Makanya pernah ada kalau kasus dokter mata kolaborasi dengan dokter saraf ya. Oke, next slide. Baik, sebelum next. itu tadi sedikit cerita ya sebelum kita masuk ke jenis penyakitnya. Nah ini kalau kita bahas mata merah itu ada infeksi penyebabnya ya, ada yang bukan infeksi. Kalau infeksi apa? Contoh penyakitnya konjungtivitis, keratitis, itu lebih parah lagi korneanya kena ya. Ulkus itu kalau kita bilang ulkus di tubuh kita itu yang hal-hal yang mengeluarkan pus. Pus itu apa? Nanah. Ya, artinya sudah ada infeksi bakteri yang membuat sesuatu itu bernanah. Jadi dari mata pun bisa mengeluarkan nanah. Belekan sama nanah beda ya? Beda ya dokter? Ya, jelas beda. Kemudian satu lagi blefaritis. Blefaritis itu kalau kelopaknya yang masih mengalami radang, itu masih daerah bagian luar. Tapi ada juga yang non infeksi bisa menyebabkan mata kita merah. Misalnya apa? Alergi, cedera, terkena bola
poli misalnya Terlalu gitu ya. kencang gitu ya, dokter. Terlalu kencang, tiba-tiba matanya nanti merah. Merahnya kayak merah darah persis. Biasanya cemas ya. Tentu kalau kita melihat pada saat seperti itu, terjadi perdarahan subkonjungtival. Tapi tenang, mata kita itu bisa melakukan penyerapan perdarahan yang terjadi selagi itu masih dalam batas normal, kayak gitu. Dengan mengikuti apa? Gaya gravitasi. Makanya pasiennya biasanya kita suruh rebahan ya, tirah baring yang lama, supaya apa? Darahnya bisa menyerap, ya. Kemudian mata kering. Oke. Mata kering ini paling sering dikeluhkan. Mata kering itu biasanya faktor dari kita berkendara, ya, baik bermotor. Kalau bermotor kena paparan angin langsung. Benar Ya. sekali. Kalau kita pakai mobil pun tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Paparan AC pun bisa menyebabkan mata kering. Keluhannya apa? Biasanya matanya rasa berpasir, rasa ada yang mengganjal, tapi berair. Baik, ini yang paling sering kayaknya dokter. Ini yang paling sering. Makanya kalau mata kering bukan berarti matanya enggak ini ya, malah keluhannya matanya berair terus. Itu sebagai apa? Kompensasi tubuh. Baik. Kemudian glaukoma. Glaukoma itu sangat sakit, penglihatannya menurun. Itu tadi berkaitan dengan tekanan yang ada di dalam bola mata. Kemudian kanker mata ya. Oke, saya minta gambar berikutnya. Baik dokter, kalau misalnya kanker mata, Ya. itu perbedaannya apa sih sama mungkin gejala-gejala lainnya gitu, seperti mungkin mata kering dan sebagainya. Memang ada gejala khusus atau seperti apa nih? Kita secara global dulu ya, asal sudah terkena kanker, kanker itu adalah penyakit yang menyerang sistemik, artinya seluruh tubuh. Jadi gejala-gejala yang timbul seperti penurunan berat badan, itu pasti ada ya. Kemudian ada juga pembesaran kelenjar getah bening di sekitarnya, kayak gitu. Kemudian biasanya bentuk matanya itu ya, nah di sana sudah mulai mengalami kelainan. Apa dia membesar atau dia seperti menonjol keluar, seperti itu. Dan biasanya kalau dilihat dari kejadian-kejadian yang sudah ada, sumbernya itu biasanya dari otak. Iya, kayak gitu. Jadi Berarti bukan hanya sekedar merah ya dokter ya, tapi enggak, memang iya, dari penglihatannya mulai beda. menurun. Ya, jadi rata-rata biasanya orang datang dengan, dok penglihatan saya kok mulai menurun, kayak gitu. Tapi kalau dilihat kasat mata normal-normal aja. Pada kita kompetensinya kita rujuk dia ke dokter spesialis mata, kemudian diperiksa, ternyata sudah terjadi kanker mata, kayak gitu. Bahkan sumbernya kadang dari otak, kayak gitu. Dan sudah mengenai saraf tadi. Kalau sarafnya udah terkena, ya nggak bisa diapa-apain ya, kayak gitu. Oke. Nah ini ya mata merah. Pasien datang, dok mata saya merah, kayak gitu. Nah pertanyaan pertama yang penglihatannya buram nggak? Karena apa? Mata merah ada yang penglihatannya normal, mata merah juga ada yang penglihatannya turun, kayak gitu. Kalau yang penglihatannya normal itu biasanya sebatas konjungtivitis ya, tadi yang konjungtivanya yang terinfeksi, kemudian ada trakoma, ada seroftalmia, pterygium. Pterygium itu yang selaput, kalau kita lihat di mata ini buletan ya. Nah, kan pinggir-pinggir ini tadi kan ada putih-putih ya. Nah, jaringan putih itu maju ke depan, nutupin akhirnya. Nutupin. Nah, pada saat dia terkena angin, terkena polusi udara, polusi asap, kemudian asap rokok, asap kendaraan, dia akan merah. Kayak gitu. Itu pterygium. Kalau pingecula itu dia mirip dengan pterygium, hanya saja lokasinya nanti kita bisa lihat episkleritis dan skleritis ya. Nanti ada lagi gambar di belakang. Tapi kalau misalnya mata merah visusnya turun, artinya apa? Penglihatannya mulai menurun, kayak gitu. Itu penyebabnya berarti korneanya udah kena. Baik. Ya, saya bilang tadi, kalau kornea sudah kena, lensa, pupil, di belakang-belakangnya itu sudah kena, dia akan menurun penglihatannya. Kita sebut dengan keratitis. Kemudian ada ulkus, otomatis ya, kalau ulkus biasanya dia akan mengeluarkan nanah dari mata tersebut. Kemudian ada uveitis,
Ada glaukoma. Glaukoma ini sangat nyeri. Biasanya pasiennya juga diikuti dengan muntah. Muntah hebat, sakit kepala, matanya pun ikut sakit ya. Kemudian endoftalmus itu artinya seluruh bola matanya itu terkena infeksi. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf ya, diangkat bola matanya. Diganti dengan apa? Diganti dengan bola mata palsu. Dan panoftalmitis ya. Panoftalmitis itu semuanya terinfeksi. Dari depan sampai ke belakang. Jadi kita angkat seluruh bola matanya, kita ganti dengan bola mata protesa atau bola mata palsu. Ya. Berarti kalau mata merah visual itu turun, visus turun, itu berarti bahayanya lebih lagi ya dokter? Ya, tentu. Itu artinya dia sudah melibatkan organ media refraksi penglihatan tadi yang kita bahas di awal, kemudian bola mata ke dalam, sampai bahkan bisa kena ke sarafnya di belakang. Berarti ini udah tingkatannya lebih lagi bahayanya ya tentu, dokter ya. Iya. Baik, ditahan dulu dokter karena kita akan jeda setelah pariwara berikut ini, tetap di TVRI Bengkulu.